Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tekubang Semarang. Langsung saja saya share. Pada sidang skripsi kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Order Pemeliharaan Hardware menggunakan Telegram Boot di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Guntur Pahlawan Hari Pratomo. Dosen pembimbing saya Dr. Andes Edi Supriyanto, MKom. Daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah perumusan dan pembatasan masalah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang keempat adalah metode penelitian. Yang kelima adalah tinjauan pustaka. Yang keenam adalah landasan teori. Yang ketujuh adalah hasil dan pembahasan. Yang kedelapan adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah RSUP Dr. Karyadi Semarang merupakan rumah sakit terbesar dan pusat rujukan di Jawa Tengah yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan hardware. Yang kedua adalah pengelolaan order hardware masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas order. Yang ketiga adalah kertas order manual tidak terdokumentasi dengan baik. Yang keempat adalah manajemen rumah sakit, yaitu direktur dan kepala instalasi SIRS. Setiap bulannya tidak mendapatkan informasi tentang pengelolaan order secara up to date dikarenakan masih menggunakan cara manual. Pada bagian kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah Telegram Boot yang mempermudah pengguna untuk melakukan pengelolaan order pemeliharaan hardware yang berjalan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Rumusan masalah yang kedua adalah respon time dalam pengelolaan order manual kurang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, Telegram Boot terdapat menu create order pemeliharaan hardware, menu daftar order, dan menu pencarian order. Pembatasan masalah yang kedua adalah Telegram Boot menggunakan fitur token yang dapat berguna untuk mengetahui respon petugas teknisi dari awal dibuat order sampai merespon order. Pembatasan masalah yang ketiga adalah hasil pengelolaan order hardware dengan Telegram Boot akan disajikan dalam web dan bisa dilihat menggunakan HP Android. Pembatasan masalah yang keempat adalah Telegram Boot dirancang dengan menggunakan Python, Golang, dan SQL Server 2012. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama
Untuk menghasilkan Telegram Boot, pengelolaan order pemeliharaan hardware di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tujuan penelitian yang kedua, untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan order pemeliharaan hardware di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Metode penelitian. Pada objek penelitian kali ini di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari metode pengambilan data secara interview, observasi, dan studi pustaka. Yang kedua, metode perangkat lunak menggunakan model waterfall. Terdiri dari sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, saya mengambil referensi dari yang pertama, Angga Dwi Mulyanto tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan Boot Telegram untuk Media Informasi Penelitian. Yang kedua, dari Loren Natasha Gunawat tahun 2018 dengan judul Aplikasi Boot Telegram untuk Media Informasi Perkuliahan Program Studi Informatika, Sistem Informasi Bisnis Universitas Kristen Petra. Referensi yang ketiga dari Raganuvu Sula tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Chatbot pada server pulsa menggunakan Telegram Boot API. Referensi yang keempat dari Anggiat Cokrojoyo tahun 2017 dengan judul Pembuatan Boot Telegram untuk mengambil informasi dan jadwal film menggunakan PHP. Referensi selanjutnya saya ambil dari buku Raymond McLeod Jr. dan George P. Schell tahun 2009 dengan judul Sistem Informasi Manajemen edisi 10. Referensi yang terakhir saya ambil dari Wikipedia tentang bahasa pemrograman Go dan Python, situs web, dan Telegram. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada landasan teori kali ini menggunakan Unified Modeling Language atau biasa yang disebut dengan UML. Yang pertama menggunakan use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram. Terdapat software yang pertama Telegram Boot menggunakan bahasa pemrograman Python, pada website menggunakan bahasa pemrograman Golang, dan database menggunakan SQL Server 2012. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan order pemeliharaan hardware berupa sistem Telegram Boot dan web yang dapat diakses secara online oleh user tertentu. Yang kedua, sistem informasi pengelolaan order pemeliharaan hardware ini belum dapat digunakan oleh semua pegawai di rumah sakit. Hasil yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan order yang masih manual, informasi dan perbaikan kerusakan yang kurang cepat, dan laporan hasil pengelolaan order hardware di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk pembahasan akan saya buat video tersendiri. Kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama adalah
Implementasi sistem yang telah dibangun menghasilkan menu create order, menu daftar order, dan menu pencarian order yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan order hardware di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Yang kedua, pengelolaan order pemeliharaan hardware dengan Telegram Boot menggunakan fitur token berguna untuk melihat respon time petugas teknisi saat order telah didistribusikan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengelolaan order pemeliharaan hardware dengan Telegram Boot dapat dilihat melalui web maupun HP Android. Yang keempat, kekurangan aplikasi ini belum dapat digunakan langsung oleh masing-masing user dan sistem pengorderan masih dilakukan secara manual melalui WA atau WhatsApp. Berikutnya adalah saran. Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur yang dapat diakses secara langsung oleh semua petugas di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.